Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Erwin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Roh Pionir. Saya akan bacakan Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Saudara, untuk bisa berkembang maju di dalam kehidupan ini, kita membutuhkan keberanian untuk menjadi seorang pelopor, atau penerobos, atau perintis jalan, atau pembuka jalan. Kita harus berani mencoba melakukan hal-hal yang baru, menjelajahi tempat-tempat yang tidak pernah kita jejaki sebelumnya. Nah, inilah yang saya maksud sebagai roh pionir, pioneering spirit, atau semangat kepeloporan. Menjadi orang terdepan untuk menciptakan sebuah perubahan baru yang akan berdampak positif bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Tanpa ada orang yang punya roh kepeloporan atau roh pionir ini, tidak banyak kemajuan yang akan didapatkan. Biasanya orang yang tidak memiliki roh pionir adalah orang yang mempertahankan status quo. Udahlah gini aja, dari dulu juga seperti ini, ngapain diubah-ubah, ngapain perlu ada inovasi, kemajuan, perkembangan. Nggak usahlah, kita cukup saja dengan apa yang ada, ini juga sudah lumayan. Nah saudara, jadi orang yang tidak punya spirit of pioneering ini akan selalu menentang perubahan. Karena mereka tidak mau meninggalkan zona nyaman, comfort zone, di mana mereka sudah diam sekian lama. Tetapi Tuhan ingin agar kita melangkah dengan iman sesuai dengan petunjuknya. Saya ingat di dalam Alkitab ada kisah ketika Yesus berjalan di atas air, dan tentu ini membuat takjub semua murid-muridnya yang ada di dalam perahu. Simon Petrus, saya rasa dia punya semangat pionir ini. Dia berkata, wah keren sekali Tuhan, engkau bisa jalan di atas air, apa saya juga bisa? Yesus bilang, kalau kamu percaya, ayo keluar dari perahumu dan berjalan di atas air. Maka dia berjalan, saudara-saudara. Memang tidak lama Petrus tenggelam karena dia lihat kiri kanan dan mulai ragu. Tapi jangan takut, Tuhan ada di situ dan dia akan mengangkat saudara. Ketika engkau belajar memulai sesuatu yang baru, biasanya tidak langsung sukses, bisa gagal. Tetapi Tuhan akan menopang kita. Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan akan membangkitkannya kembali. Saudara, tapi setidaknya Petrus adalah orang yang punya pengalaman bisa jalan di atas air. Tidak ada orang lain yang pernah mengalami hal itu selain daripada dia, karena dia taat kepada perintah Yesus. Abraham adalah orang yang juga punya semangat kepeloporan, spirit of pioneering ini. Karena apa? Dia sudah tinggal di daerah yang namanya Ur Kasdim, cukup nyaman karena dalam penggalian arkeologis ternyata ditemukan adalah kota ini adalah kota yang berkembang maju pada zaman Abraham. Ditemukan tembikar-tembikar dan peralatan yang kemungkinan dipakai untuk menjadi alat penukar semacam uang pada waktu itu. Sudah ada hitungan matematis desimal pada zaman Abraham, bayangkan. Dan Tuhan bilang, pergilah tinggalkan Ur, kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nggak tahu juga negerinya di mana. Akhirnya sih tahu tanah Kanaan atau Palestina sekarang ini. Tetapi zaman itu kan Abraham tidak tahu. Kalau dia tidak punya roh pionir, tidak ingin menjadi orang yang menerobos daerah-daerah yang baru, tentu dia tidak akan pernah meninggalkan daerah ini. Dan kalau dia tetap tinggal di Ur Kasdim, dia akan jadi orang kaya, ternama, mati bahagia. Tapi karena dia pergi ke tempat yang baru, tantangannya luar biasa. Tapi akhirnya apa? Dia bukan hanya terima berkat untuk diri sendiri, dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi bapak banyak bangsa, bahkan bapak orang beriman. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, baik untuk penganut agama Yudaisme, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham.
Saudara-saudara, semuanya berawal daripada roh kepeloporan dalam hidup kita. Alkitab tadi berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkanlah kokoh patokmu. Engkau akan mengembang ke kiri ke kanan. Engkau akan menduduki kota-kota yang sunyi. Itu daerah kosong yang kemudian mulai dibangun. Sunyi pertama, tapi kemudian menjadi berkembang karena ada orang yang menjadi pelopor, penerobos untuk masuk ke daerah tersebut. Tokoh lain di dalam Alkitab yang saya lihat punya semangat seperti ini adalah Kaleb. Dalam Yosua 14 ayat 12 dikatakan begini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Ayat yang ke-15, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, Kaleb mendatangi Yosua pemimpin Israel. Dia bilang, kasih kepada saya Hebron. Aku akan kalahkan mereka. Ini bukan minta sesuatu yang sudah disiapkan dengan enak. Enggak, ini daerah yang belum ditaklukkan. Dan dia bilang, bagian yang tersulit untuk ditaklukkan adalah Hebron. Karena Hebron didiami oleh Kiryat Arba. Arba adalah yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak itu bangsa raksasa, saudara. Ini adalah raksasanya raksasa. Dan dia mengambil bagian yang tersulit. Sebab dia bilang, jangan kasih kepada orang-orang muda. Nanti mereka kecewa kalau mereka kalah. Kasih bagian untuk menaklukkan yang paling sulit kepada saya. Saya akan terobos. Karena aku dan engkau Yosua adalah dua orang seangkatan yang pernah mengalami mujizat. Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Kemenangan-kemenangan dalam peperangan kita alami bersama. Karena kita adalah dua pengintai yang melihat kondisi tanah Kanaan waktu itu, bukan? Generasi sekarang gak ngerti itu. Biar yang paling sulit kasih kepada saya. Dan akhirnya kita tahu Kaleb menjadi the giant killer. Dia bukan hanya membunuh satu raksasa seperti Goliat dikalahkan oleh Daud. Tapi dia membunuh satu kampung raksasa semuanya. Suami raksasa, istri raksasa, anak raksasa, mertua raksasa, tetangga raksasa. Semuanya raksasa. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya roh kepeloporan yang luar biasa. Rasul Paulus adalah orang yang punya roh pionir. Dia menanam gereja-gereja di berbagai kota sepanjang perjalanannya. Nah, sekarang ini menjadi cikal bakal dari gereja-gereja yang berkembang di seluruh dunia. Sebelumnya tidak ada yang melakukan hal itu. Tapi ketika dia melakukannya, dia mendidik anak rohaninya, Timotius, Titus, dan yang lain. Itu menginspirasi orang-orang lain untuk melakukannya. Tokoh-tokoh hebat lain yang dicatat dalam Alkitab semuanya punya semangat kepeloporan atau roh pionir ini. Dan kalau saudara punya roh pionir, ada 3 ciri yang engkau harus miliki. Yang pertama, orang yang punya roh pionir percaya kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bersama dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Karena dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Seperti Daud ketika mengalahkan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang adalah Tuhan serwa sekalian alam itu. Kalau saudara yakin ada Tuhan di dalam hidup kita. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Mengapa kita tidak berani membuat terobosan? Mengapa kita hanya selalu mengekor, jadi follower, tidak jadi trendsetter? Percaya Tuhan yang besar menyertai dan memberikan kemenangan bagi saudara. Yang kedua, saudara juga harus yakin bahwa ada potensi untuk dikembangkan dalam diri kita. Ada potensi, ada karunia, ada talenta yang Tuhan sudah titipkan. Talenta itu tidak boleh dipendam di dalam tanah, tapi harus dikembangkan. Kalau talenta tidak dikembangkan tidak akan berguna. Tetapi ketika dikembangkan itu sungguh-sungguh akan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi orang lain. Dan yang ketiga, orang yang punya roh pionir, motivasinya mau jadi berkat bagi orang lain. Kalau aku memulai sesuatu, biar aku yang melakukannya. Sulit ini memang. Tapi ketika aku menyelesaikannya, orang-orang akan lebih mudah mengikuti langkah jejakku. Dan mereka akan menikmati berkatnya. Seperti Kaleb, aku yang maju di depan mengalahkan itu raksasa. Kalau aku sudah kalahkan, mati semuanya. Soal menguasai kota, membangun, kita serahkan kepada orang-orang yang lain. Saudara,
Milikilah roh kepeloporan. Dan kalau ada di antara saudara yang dianggap mana bisa, mana mungkin, diejek bahkan, buktikan bersama dengan Tuhan engkau bisa. Minta roh kepeloporan ini masuk di dalam hatimu, menguatkan imanmu, meneguhkan langkahmu. Daud misalnya, ketika dia belum merebut kota Yerusalem, yang dulu masih dikuasai oleh orang-orang Yebus. Orang-orang Yebus menghina dia. Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan. Bahkan dia bilang orang timpang dan orang buta pun bisa menghalau Daud dan pasukannya. Wah, Daud panas. Dia bilang kurang ajar, aku bisa kalahkan mereka. Lalu dia buat strategi. Masuknya lewat saluran air. Karena kalau masuk lewat saluran air, orang tidak duga tiba-tiba bisa muncul di kota. Dan tiba-tiba mereka menerobos dan merebut Yerusalem. Dan hampir 3.000 tahun yang lampau, Daud telah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Karena apa? Ada semangat terobosan di dalam kehidupannya. 2 Samuel 5 ayat 20 juga berbicara tentang Daud ketika dia mengalahkan orang-orang Filistin yang begitu banyak di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Baal Perasim. Artinya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi ketika dia lihat musuh yang begitu banyak, mungkin orang Israel gentar, tapi dia berkata, Tuhan beserta kita. Ayo kita terobos. Tuhan kita adalah Allah yang bisa melakukan breakthrough, terobosan. Dan ternyata Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan membangkitkan breakthrough generation. Generasi yang bisa menerobos hal-hal yang selama ini tidak bisa dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Tetapi ketika anak Tuhan mulai melangkah dengan iman. Kalau dulu orang bilang mana bisa, mana mungkin. Kita bilang bisa, saya akan melakukan terobosan. Mujizat Allah terjadi. Dan orang yang punya spirit terobosan ini akan menularkan spirit itu kepada orang lain. 2 Samuel 23 ayat 16 bicara tentang 3 pahlawan Daud. Ishibaal, Eleazar, sama. Yang satu kali berkemah di dekat orang-orang Filistin juga sedang berkemah dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu di Bethlehem. Tiba-tiba Daud bilang begini, dulu waktu aku kecil aku tinggal di Bethlehem. Aku suka main-main dekat sumur itu. Airnya itu aduh seger banget kalau diminum. Oh kalau ada orang yang bisa ambil, aduh seneng banget nih saya. Dia cuma ngomong gitu, ingat masa lalu, ingat masa kecil. Dia gak kasih perintah apapun. Tapi 3 orang ini walaupun gak disuruh, langsung nangkep keinginan daripada Daud. Dan bertiga mereka menerobos perkampungan Filistin yang mungkin dihuni oleh ribuan orang. Bayangkan. Ribuan diserbu sama 3 orang. Wah nekat banget saudara. Mereka menerobos tempat itu, mengambil air, lari kembali ke perkampungan Israel dan memberikan kepada Daud. Daud gemetar. Dia bilang ini bukan cuma air, ini darah karena orang-orangku mempertaruhkan nyawanya. Rela menumpahkan darahnya untuk merebut ini. Saya nggak bisa minum ini, nggak layak saya. Lalu dia angkat air itu. Dia bilang aku jadikan korban curahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia melakukannya. Tapi saudara lihat, roh terobosan itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan menular kepada orang-orang yang lain. Jadi praktisnya sekarang bagaimana? Nah kau lihat, kalau ada hal yang kurang baik di tengah masyarakatmu, dalam keluargamu, dalam lingkungan kantormu, di gerejamu, coba lakukan terobosan. Salah satu contoh tokoh peloporan yang berdampak hasil karyanya sampai pada zaman modern ini adalah Thomas Alva Edison. Pada waktu itu belum ada bola lampu pijar. Dan dia melakukan percobaan lebih kurang 10.000 kali. Gagal. Tetapi akhirnya berhasil. Betapa besar kesulitan yang dialami. Tapi sekarang dunia menjadi lebih indah karena banyak lampu-lampu yang bisa dinyalakan pada malam hari dengan teknologi yang makin lama makin canggih. Itu karena kepeloporan seorang Thomas Alva Edison. Tokoh lain adalah Alexander Graham Bell yang pada masanya belum ada alat telepon dan itu tentu akan menyulitkan untuk orang berkomunikasi untuk jarak yang jauh. Tetapi dia mulai menemukan alat yang akhirnya dikembangkan menjadi pesawat telepon. Bukankah dia adalah pionir yang sekarang ini hasil karyanya sangat memberkati? Dan kalau teknologi terkini dimunculkan, itu semuanya berasal dari apa yang telah dia kerjakan. Atau seperti Bill Gates yang sekian puluh tahun yang lampau punya sebuah kerinduan bahwa personal computer
bisa dimiliki oleh setiap orang yang ada di seluruh dunia dengan harga yang murah. Dan itu kan mimpi yang rasanya mustahil dilakukan. Tetapi dia dengan tekun, gigih, ulet, pantang menyerah melakukannya. Dan sekarang kita lihat, hampir seluruh rumah punya personal computer yang sekarang bukan cuma PC, jadi lebih kecil, menjadi tab, menjadi handheld, menjadi HP yang menggunakan prinsip-prinsip dengan apa yang telah dilakukan oleh Bill Gates. Pokoknya, saudara sekalian, dunia membutuhkan para pelopor, orang-orang yang bergerak maju dan akan menciptakan sesuatu yang lebih bagus. Maukah saudara terlibat di dalam hal ini? Mulai dari diri saudara, mulai dari hari yang paling kecil. Dan kalau engkau melakukannya, ada keajaiban, ada mujizat yang akan terjadi melalui kehidupan saudara. Misalnya, kalau saudara ada di gereja, engkau lihat pelayanan sekolah minggu itu kok kurang diperhatikan ya. Aduh, tempatnya juga di pinggir-pinggir WC, gurunya nggak jelas, kurikulumnya nggak jelas. Ayo lakukan terobosan, membuat pelayanan sekolah minggu yang excellent. Yang dulu belum pernah terjadi, tapi engkau melakukan pada generasimu. Atau saudara melihat di dalam gereja saudara belum ada kelompok sel. Orang hanya ibadah pada hari Minggu, tetapi kelompok-kelompok sel di mana orang-orang misalnya 12-15 orang bisa bersekutu, berdoa bersama, saling menguatkan, saling membaca firman, saling membagikan kesaksian, itu belum ada. Ayo saudara lakukan terobosan. Sehingga dari yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Kalau engkau melihat banyak anak-anak sekarang ini terlibat di dalam pergaulan yang kurang baik atau ada yang terikat narkoba. Dan kau rindu membentuk sebuah tim, melakukan penyuluhan anti narkoba, bahkan membuat rehabilitasi di mana para korban narkoba saudara layani supaya mereka menjadi orang yang berguna. Sulit untuk melakukannya. Tapi ketika ada passion, gairah ilahi, beban ilahi yang Tuhan taruh, lakukan itu. Dan bukan hanya wacana, saudara berdiri di garis paling depan. Engkau menerobos, engkau menjadi pionir, pembuka jalan. Dan ketika engkau melakukannya, orang-orang lain akan mengikutinya. Ada banyak hal lain, sesuai dengan konteks saudara. Engkau bisa melakukan. Pokoknya berani mencoba sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Dan di lingkunganmu belum ada. Saudara lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dunia membutuhkan orang-orang dengan semangat kepeloporan, roh pionir ini. Dan saya yakin inilah yang akan membawa perubahan. Inilah yang akan membawa kemajuan yang sangat signifikan di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.